Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ketemu lagi ya di balik perubahan edisi Ramadan. Sebelum kita awali kelas kita sore ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita sore ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar. Amin. Ini sudah pada turun ya THR-nya ya. Eh, Jangan lupa ya menyisikan, lebih tepatnya mengutamakan ya buku pendasar diri ya. Ada TLOC, Power Force sama Dissolving Ego. Oke, Bang Ansar monggo. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Kita lanjutin serial biografinya Hawking ya. Jadi nanti malam kita jam 8 juga ada. Jadi kita mau percepat ini. Karena habis ini kan ada PR itu loh. Apa namanya Mas Amin? Keluarga yang Sefali itu kan belum selesai ya. Kita harus kejar. Setelah kembali dari Void, tidak lama kemudian Hawking dihadapkan dengan tantangan berikutnya. Kali ini adalah ujian spiritual dari wilayah astral yang tampak seperti proporsi Alkitab, membawa konfrontasi terakhir ke teka-teki yang dimulai pada usia 3 tahun. Artinya setelah dia menyelesaikan urusan void gitu ya, kekosongan, dia menghadapi tantangan baru lagi yaitu wilayah astral. Ini mirip-mirip ini ya, mirip-mirip yang diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya. Tapi ini versinya Hawking gitu. Jadi dia tergoda gitu ya, dia tergoda. Saat dalam kondisi kesadaran yang tinggi, Hawking melaporkan bahwa godaan mendalam dalam bentuk pesan hening muncul mirip dengan godaan setan terhadap Yesus Kristus dan godaan marah terhadap Buddha, dan kita juga bisa godaan Syekh Abdul Qadir Jailani ya, godaan iblis kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini mirip. Dalam godaan ketiga setan terhadap Kristus, dia membawa Kristus ke puncak gunung yang tinggi, menyuruh Kristus untuk membungkuk di hadapannya, dan dia akan diberikan kuasa atas dunia. Godaan, Hawking menafsirkan, adalah untuk menyerah kepada setan demi kekuasaan, alih-alih menyerah pada cinta Tuhan. Meskipun tidak ada entitas yang hadir, Hawking mengatakan dia dihadapkan dengan godaan serupa yang sekarang dia sebut sebagai high pass. Jadi tes gagal atau lulus di puncak. Karena menurutnya mereka yang gagal dalam tes ini menyelinap ke dalam bayangan, mengikuti jejak banyak guru yang jatuh. Dia mengatakan bahwa dia menemukan kehadiran Luciferik yang langka, yang menjanjikan kekuatan besar jika seseorang setuju dengannya. Seseorang dapat melihat dan mengetahui bahwa Kristus telah melewati godaan itu dan juga telah menolaknya. Hawking mengatakan godaan itu datang secara nonverbal, yang kira-kira mananya sekarang Anda menyadari bahwa Anda berada di luar semua karma, Anda sudah bebas tanpa konsekuensi apapun untuk memerintah dengan kekuatan besar karena tidak ada konsekuensi atas tindakan Anda dan Anda tidak lagi tunduk pada konsekuensi. Ini kan mirip dengan yang kita baca di Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya, bahwa mulai hari ini tidak usah lagi ibadah, tidak berlaku lagi syariat atas dirinya, kan gitu kan. Tawarannya begitu.
Dan tawaran itu, Hawking menjelaskan, adalah untuk menggabungkan kekuatan demi kekuasaan dan memerintah di wilayah Luciferik. Godaannya adalah ego spiritual untuk mendapatkan kekuatan Tuhan, tetapi menolak cinta Tuhan. Nah, ini kan mirip-mirip iblis tuh ini. Dia mendapatkan kekuatan ilahiyah, tetapi menolak cinta Tuhan gitu. Hawking udah tembus ke sini-sini dalam menjelajahi pendasaran akunya gitu. Dalam menjelajahi nature aku, dia tembus ke wilayah sini. Ya ini mungkin ya, orang-orang yang kemudian itu di tahap tertinggi dia bilang kemudian syariat tidak berlaku lagi baginya. Nah itu malah Hawking udah lewat di fase itu. Banyak kan kita dengar cerita, tapi ya saya sendiri nggak ada teman yang bahwa kalau sudah tingkat tinggi itu lalu syariat tidak berlaku lagi baginya. Kan mirip. Yang harus dilakukan Hawking hanyalah mengklaim kekuatan itu. Menjelaskan pengalaman keadaan kesadaran ini dan godaan yang terkait, Hawking berkata, Anda tidak membutuhkan apapun dari siapapun. Orang-orang tidak menyadari apa artinya itu. Anda tidak membutuhkan kebaikan dalam alam semesta. Anda tidak perlu izin. Anda tidak membutuhkan. Saya dapat mengambil semua kehidupan di planet ini untuk menyenangkan saya, dan di luar karma tidak ada konsekuensi. Mengetahui bahwa Anda berada di luar karma, percaya bahwa Anda berada di luar konsekuensi atas tindakan Anda, batas apa yang akan Anda lihat? Apa yang akan mendorong perilaku Anda? Seseorang bisa menjadi penguasa alam semesta. Menekankan besarnya keputusannya, Hawking menjelaskan, itu adalah godaan pada tingkat di luar imajinasi. Ini adalah godaan kosmik. Kita berbicara tentang menjadi kekuatan yang mengatur dunia, bukan hanya menjadi pengedar narkoba besar-besaran di beberapa lingkungan ghetto. Jadi juga menjadi pengatur kekuatan spiritual yang versi gelap gitulah kira-kira ya. Dia mengatakan dia mundur dari godaan Luciferik, melewati gerbang yang sangat tinggi ini ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Dia memiliki pengetahuan batin bahwa kekuatan yang menggodanya ini sudah bawaan. Nature aku juga itu pada tingkat tertentu, dan oleh karena itu dia tidak perlu mengklaim kekuatan apapun. Godaan itu ditolak oleh Yang Maha Mengetahui bahwa godaan itu adalah janji palsu, karena realitas tertinggi adalah sumbernya dari semua kekuatan. Jadi diri adalah kekuatan bawaan dan tidak perlu mengklaim sebagai perolehan. Karena kenapa? Aku adalah medan dari aku mutlak. Jadi nggak perlu nggak perlu dianggap itu perolehan. Nggak perlu ada perjanjian apapun lah, kan begitu. Kan aku di sini. Ya kan, ini aku mutlak. Ini aku pasif. Ya kan, jadi Hawking sadar, ini godaan nih. Kekuatan apapun itu kan karena saya adalah medan dari aku mutlak, ya jadi tidak perlu itu ada perolehan. Ya kan? Kekuatan untuk kepentingannya sendiri sebagai keuntungan tidak memiliki daya tarik. Terus terang itu akan menjadi beban gitu. Hawking percaya ada orang-orang yang kurang mahir, yang tampaknya tidak seberuntung dia. Jelas juga bahwa tidak setiap entitas yang telah mencapai tes gagal atau lulus ini menolak godaan. Jelas bahwa avatar hebat murni telah lulus godaan ini, dan juga jelas bahwa pada titik inilah sejumlah calon telah jatuh. Jadi kalau kita lihat, ya itulah nature, salah satu nature aku ya.
ketika berada di medan-medan tinggi. Makanya kita penting punya sanad ilallah gitu. Dengan pemahaman semacam itu kita nggak perlu perjanjian dengan siapapun. Karena kenapa lah? Aku kan medan kehadiran, ngapain aku digoda lagi untuk membuat perjanjian yang itu sebenarnya bawaan diriku sebagai konsekuensi dari aku isbatkan pada aku mutlak. Kan gitu. Hawking lulus di tes ini. Ayah dan kakek Hawking adalah tukang yang mahir, jadi wajar. Ini mulai ya bab 16, permulaan baru. Ayah dan kakek Hawking adalah tukang yang mahir, jadi wajar kalau Hawking untuk bekerja dengan tangannya. Tanpa instruksi apapun dalam pertukangan, Hawking belajar sendiri bagaimana menggunakan setiap alat. Selain merencanakan perkebunannya, dia melakukan banyak konstruksi sendiri, mempelajari keahlian tukang batu dan tukang kayu. Properti miliknya menerima sebagian besar energi kreatifnya selama puncak karirnya di tahun 70-an. Hawking membangun sebuah kabin kecil di depan properti Rattlebone Ranch miliknya di Sedona untuk latihan pribadinya. Sebuah pohon muda ditempatkan di dekat tempat Hawking membangun dan dia ingin menyelamatkannya. Sambil membuat potongan canggung di sekitar pengambilan sampel dengan gergaji bundar, gergaji itu mundur ke arahnya, memotong ibu jari kirinya. Keterkejutannya parah, tetapi semua pelatihan mentalnya terbayar. Segera setelah itu terjadi, dia berdiri diam ketika rasa sakit melanda dirinya, menyerah padanya dan pada keterkejutan yang sangat dalam. Ajaibnya, alih-alih memancarkan darah, hanya ada sekitar 6 atau hingga 8 tetes sebelum pendarahan berhenti. Jadi dia, ibu jarinya itu kepotong. Jadi Hawking itu kalau kita lihat jarinya hanya 9. Nah itu kepotong tuh. Potong gergaji mesin apa ya. Itu adalah tantangan yang lebih berat daripada ketika dia keseleo pergelangan kakinya atau kakinya patah. Tetapi dia bisa melepaskan pengalaman itu dengan cara yang sama. Hawking mengatakan bahwa tubuh tahu bagaimana menyembuhkan dirinya sendiri begitu kita melepaskan perlawanan. Tidak perlu ada sihir yang terlibat gitu ya. Hawking menjelajahi tanah dan mencari ibu jarinya. Sudah putus. Berpikir jika dia bisa menemukannya, dia bisa menjahitnya kembali. Tapi tidak dapat menemukannya. Dia mulai menangis. Undangan untuk meninggalkan tubuh muncul lagi, dan Hawking tahu bahwa jika dia berbaring, dia akan pergi. Dia memikirkan anak-anaknya dan kewajiban yang belum selesai, dan berpikir dia akan memegang tubuh itu lebih lama lagi. Saya telah menemukan ibu jari, dan setelah menemukan ibu jari dalam meletakkannya di atas es, dia mulai berjalan ke mobilnya untuk menyetir sendiri ke rumah sakit. Dia mengatakan dia mendengar paduan suara malaikat di dalam pikirannya, melantunkan kamu bukan tubuh, kamu benar-benar bebas. Ya kan? Hawking mengemudikan mobilnya sendiri ke ruang gawat darurat. Begitu Hawking dirawat, ahli bedah mengatakan kepadanya bahwa mereka harus menidurkannya. Prihatin dengan riwayat kecanduannya, Hawking bersikeras tidak, saya tidak perlu anestesi. Dokter bedah itu tanpa khawatir dan gugup. Saya bisa mengatasinya, kata Hawking. Saya tahu titik akupuntur. Ternyata ada beberapa titik akupuntur yang bisa menimbulkan efek anestesi di dalam tubuh.
Selama operasi, ketika teman-temannya berkumpul untuk berdoa, Hawking terus menyerap pada rasa sakit yang menyiksa setiap saat. Dia terus melepaskan kehendak pribadinya kepada Tuhan. Jadi ketika kita menghadapi beban yang berat itu, identifikasi aku adalah tubuh itu kuat gitu ya. Dan itu harus dipasrahkan, enggak. Dia berkata bahwa dia diangkat keluar dari tubuh ke dalam keadaan indah dan kelembutan dan kedamaian tak terbatas, mirip dengan pengalaman kecilnya di tepi salju. Dia tahu bahwa dia dilindungi para malaikat seperti yang saya katakan. Tuhan, saya tidak bisa melakukannya, Engkau melakukannya untuk saya. Saya menyerahkan beban saya dan membiarkan apa yang ada di alam semesta untuk menanganinya. Dia menjadi sadar bahwa sesuatu yang di dalam secara otomatis menangani rasa sakit yang tidak melibatkan diri pribadinya. Saat rasa sakitnya semakin parah, Hawking menyaksikan medan energi yang mengekspresikan dirinya di bidang fisik melalui pelepasan endorfin. Jadi ada medan energi yang menangani pusat-pusat aktivitas di otak dan di tubuh gitu. Yang ini mungkin di dalam tradisi Tao gitu ya, itu dikelola. Jadi ada medan-medan energi yang menangani jantung, medan energi yang menangani ginjal, medan energi yang menangani macam-macam. Atau mungkin itu adalah cakra-cakra itulah ya. Jadi cakra-cakra itu medan-medan energi tertentu yang menangani fungsi di alam tampak. Kekuatan medan itu secara otomatis menangani rasa sakit dan penderitaan seluruhnya dan sepenuhnya dilepaskan, dan sebagai gantinya adalah keadaan keamanan dan kedamaian batin yang tak terbatas. Sementara ahli beda bekerja pada tubuh Hawking berada di tempat lain. Dia ingat melihat ibu jari dan merasa senang karena itu dihapus, karena itu memakai sesuatu yang ingin dia singkirkan. Entah bagaimana itu simbolis secara spiritual. Dia mengatakan dia sedih ketika operasinya berakhir, mengembalikannya ke tubuhnya, karena dia meninggalkan kebahagiaan yang tak terbatas. Apa yang bisa menjadi pengalaman menyakitkan yang mengerikan ternyata adalah gembira yang luar biasa. Ada kesadaran yang sangat indah bahwa saya dikelilingi oleh kedamaian tak terbatas, saya dilindungi tanpa batas oleh cinta alam semesta, oleh Tuhan, dan oleh pancaran keilahian. Operasi berakhir, tetapi ahli bedah tidak dapat memasang kembali ibu jarinya. Gitu. Jadi dia, kalau kita lihat tuh ceramahnya gitu ya, dia 9 tuh jarinya. Kasihan Simbah ini ya. Jadi kalau bisa tuh di alam tampak ya. Di alam tampak itu kehidupan ini harus semakin mudah. Ya kan? Karena kalau kehidupan di alam tampak ini berat, ditambah dengan konflik-konflik yang seharusnya itu bisa dihindari, itu justru ya godaan ya, ujian, fitnah. Kan berat untuk mempertahankan keilahiannya. Jadi kalau bisa pertengkaran-pertengkaran yang tidak perlu hanya karena nuruti ego, itu dikomunikasikan dengan baik. Jangan sampai itu mengancam keilahian gitu loh. Jadi dikomunikasikan. Tapi ini di luar bab kopio ya. Kalau kopio itu bab lain gitu. Kalau kopio itu kan bukan itu kan latihan untuk memperagakan kekuatan kan. Gitu. Maksudnya itu gini, hal-hal yang bisa membuat kehidupan ini berat di luar kopio itu selesaikan gitu. Misalnya kalau istri kok kelihatannya lebih muda, transenden, kalau saldonya 100 juta dibanding 100 ribu, ya usahakan ya kan.
Usahakan itu. Jangan, wah biarin dia uangnya 100.000 kan bisa transendensi Bang Aswar. Alah, pemikiran kuno. Semakin berat kehidupan di alam tampak, semakin susah untuk transenden gitu. Seperti itu. Oke. Hawking memiliki banyak penyakit fisik yang cukup parah sepanjang hidupnya, termasuk migrain yang tak tertahankan untuk luka duodenum kronis. Tapi saktinya ya, dia dioperasi tanpa mau dianestesi gitu ya. Dia tahu titik akupunktur. Yang kemudian tuh sakit-sakit ini menghilang gitu. Namun rasa sakit di pangkal ibu jarinya, bahkan setelah menggunakan teknik-tekniknya, tetap ada hingga hari ini. Dia belum mampu mengatasinya. Ahli bedah saraf telah menyarankan Hawking bahwa ada neuroma di pangkal sarafnya, tetapi Hawking tidak cenderung untuk menjalani operasi lain tanpa anestesi untuk menghilangkan neuroma. Jadi Hawking tetap percaya bahwa dia bisa menguasai medan energi yang mengatur sistem fisik ini loh. Itulah kan yang harus kita eksplorasi kan. Medan energi yang mengatur katakan itu penyakit kencing manis. Medan energi yang membuat orang itu tetap miskin itu harus dieksplorasi untuk dilampaui. Dengan begitu kamu tidak akan kena lagi miskin, tidak akan kena lagi diabetes. Kenapa? Medan energinya sudah kamu kuasai, sudah kamu ilmui. Nah itu tuh harus ditemukan gitu loh. Harus ditemukan. Mungkin itu ya, Simbah bilang waktu itu, insya Allah kamu tidak miskin lagi. Mungkin dalam penglihatannya Mbak, aku telah menguasai nature miskin itu, atau telah melampaui nature miskin. Tapi kata Mbak, kalau untuk keluargamu ya belum tentu. Ini hanya untuk kamu loh. Waduh, sedihnya. Sedihnya gitu. Nah karena saudara-saudara saya nggak belajar. Nggak belajar. Jadi kata Mbak, kamu insya Allah nggak akan miskin. Kalau untuk dirimu. Kalau untuk keluarga ya belum tentu. Waduh. Gitu ya. Jadi prinsip bahwa ada medan energi yang mengorganisir organ-organ status sosial itu tuh harus kamu bisa ketemukan. Harus kamu bisa kuasai. Kalau kamu kuasai itu, kamu nggak kena nature-nya gitu. Sebaliknya dia telah belajar untuk mengabaikan rasa sakit dan mengatakan bahwa dia hanya mengalaminya ketika dia memikirkannya. Sementara kehilangan ibu jari itu tidak disengaja, Hawking yakin insiden itu memiliki asal karma. Dia mengatakan dia bersumpah di kehidupan sebelumnya sebagai anggota kelompok spiritual rahasia. Setiap pelanggaran sumpah akan mengakibatkan konsekuensi seperti mutilasi. Wah, dia ada keyakinan itu ya. Dia percaya bahwa konsekuensi karma dari mengambil sumpah serius melampaui kehidupan individu. Dia memberitahu siswa untuk tidak pernah bersumpah, terutama sumpah yang menimbulkan konsekuensi mengerikan jika sumpah dilanggar. Kalau di Muna itu ada cara membatalkan sumpah, namanya direa. Direa namanya, diganti apa ya? Diganti dengan apa? Direa kalau orang Muna bilang itu, kalau orang ngambil sumpah lalu dia sadar, direa saja. Diganti apa gitu, sedekah gitu-gitu. Dia percaya bahwa sumpah tetap merupakan kewajiban serius yang harus dipenuhi
Walaupun Anda mungkin memenuhi kewajiban itu dalam satu kehidupan, Anda mungkin tanpa disadari melanggarnya di kemudian hari. Jadi jangan main sumpah-sumpah. Makanya kalau di keluarga saya itu dengar sumpah enggak, ya enggak apa-apa sumpah dulu, nanti direa gitu. Nanti direa. Jangan-jangan ada yang telah bersumpah bahwa saya tidak akan pernah kaya selamanya. Saya akan miskin selamanya. Hati-hati ya kalau udah bersumpah gitu. Saya nggak mau jadi orang kaya seperti itu. Mendingan saya bersumpah untuk menjadi orang miskin selamanya. Wah, angel kalau kamu udah pernah bersumpah seperti itu. Mentang-mentang misalnya kamu dulu disakiti orang kaya gitu ya. Kalau kamu sumpah, saya tidak akan mau kaya lagi. Mendingan miskin selamanya. Ada nggak yang bersumpah? Wah, dibatalkan. Hawking telah menolak untuk bersumpah, bahkan untuk memasuki persaudaraan Freemason, persaudaraan tertua dan terbesar di dunia. Orang-orang di kedua sisi keluarganya adalah Mason, termasuk kakek buyutnya. David Hawker, seorang Mason tingkat 33. Keluarga Freemason Hawking ini ya. Hawking masih memiliki pedang kakek buyutnya yang dianugerahkan sebagai bagian dari gelar kehormatan. Hawking menduga bahwa dia mungkin telah melanggar sumpah yang merupakan dan membawa konsekuensinya dengan menjalani periode ateisme dalam hidup ini. Dia percaya kehilangan ibu jarinya tidak sengaja, tetapi pemenuhan kewajiban karma. Pokoknya sumpah-sumpah itu dibatalkan. La ilaha illallah, nggak ada sumpah-sumpah lagi. Ya kan, biar nggak kena dibatalkan dengan la ilaha illallah. Jadi nggak ada yang membuat apa namanya itu, nggak ada yang membuat skrip jalannya hidup orang ini kecuali Allah gitu kan. Hawking menjalani operasi hernia di mana dia juga menolak anestesi. Sakti simbahnya. Selama satu prosedur tertentu, berharap dan berekspektasi untuk diangkat ke keadaan bahagia, seperti selama operasi terakhirnya, dia mengatakan dia tidak bisa menyerah cukup cepat dan malah menemui rasa sakit yang menyiksa. Jadi sebelum transendensi, dia sudah kesakitan. Dulu PCI itu awalnya ini loh, ketika orang kesakitan kita transendensi gitu. Dulu bayarnya 100.000. Itu produk pertamanya PCI. Saya kalau ingatnya itu ngakak ya. Produk ISO loh, ada produk pokoknya kita melayani ketika orang sakit. Nanti tak kirimin voice note saya. Nanti saya kirimin voice note, dia dengerin gitu kan. Ya hilang sakitnya. Banyak yang daftar, adalah sekitar 500 orang. Tapi karena mengganggu orang tidur, Bang Aswar, aduh. Tapi awal-awalnya itu begitu. Saya jualan voice note, itu bisa orang mendengarkan tuh yang susah tidur, yang GERD, itu ya ini pada hilang rasa sakitnya gitu. Sekarang nggak lagi. Belajar aja gitu ya. Tapi awalnya produk PC itu. Tak kirimin voice note. Kirimin voice note dulu. Timbul pertanyaan di benaknya, mengapa Tuhan? Pada saat itu Hawking mengingat kehidupan masa lalu sebagai seorang prajurit yang menusuk pangkal paha prajurit lawan dengan tombak. Waduh, ini dia ingat ya. Makanya gini, kemarin di mana ya? Di Jakarta ya. Di Jakarta saya ajarin cara membatalkan karma dengan la ilaha illallah. Ada. Contohnya itu seperti kamu lihat lagi seperti di statusnya Pak Rudi.
Statusnya Pak Rudi kemarin apa hari ini ya? Nah, itu cara membatalkan karma di masa lalu dengan la ilaha illallah. Gitu. Itu saya membatalkan banyak. Jadi aku yang sudah isbat pada Allah sekarang hadir lagi untuk orang sepanjang sejarah. Itu dibatalin. Itu harus dibatalin. Biar enggak nyangkut-nyangkut karma itu. Apa di Jakarta saya terangkan itu atau di mana gitu? Apa di Jakarta atau di kantor saya lupa. Oh ya, hari ini ya status Pak Rudi hari ini. Kalau Pak Rudi mah ilmu-ilmu update langsung dia di kantor. Nanya terus sekarang. Nanya terus gitu. Tak suruh batalin seluruh. Jadi kan dulu orang itu hidup dengan aku. Oh, Pauki ya. Sesi sama Pauki. Ya. Saya bukan di Jakarta, sorry ya teman-teman di Jakarta. Sama Pauki sama Pak Bus gitu ya. Tahu-tahu kelas jam 12 gitu. Jadi orang itu harus ditalkin ulang. Jangan sampai ada orang itu masih membawa energi dari aku yang masih belum ilallah. Itu nanti kena dia. Ini bukan ini tuh ilmu titen begitu. Jadi diini ulang orang itu, dipersaksikan kembali. Jadi aku yang sudah isbat pada Allah hadir kembali untuk orang itu di waktu lampau gitu. Biar enggak terjadi kayak begini. Biar enggak terjadi. Itu harus dinafikan terus. Biar akunya yang baru, level kesadaran baru itu hadir untuk orang itu gitu. Tidak memiliki keberanian untuk mengeluarkan prajurit itu dari kesengsaraannya, Aoki meninggalkan dia untuk mati dengan kematian yang menyiksa. Selama operasinya, Aoki mengingat kesalahannya karena tidak memberikan kematian cepat kepada prajurit itu. Aoki telah menjalani 3 operasi hernia dalam hidupnya. Semua tanpa anestesi. Dia percaya dia sekarang telah membayar hutang karmanya. Nah, daripada kayak begini, mendingan kamu screening kronologis orang itu, event-event yang itu katakan event-event yang dengan nature rendah, itu batalkan dengan ilallah, ilaha ilallah. Saya pernah di Jakarta, teman saya pengusaha gitu. Dia bagaimana ya Bang membatalkan karma? Kalau nggak salah dia Buddhis gitu. Ini aja Bu, sini saya batalin pakai la ilaha illallah. Saya batalin. Dan dia ketika ke pembimbingnya gitu, ya karmanya udah selesai. Wah itu nanti ya yang belum 700-an ya nanti dulu. Ya itu ini bab tinggi. Tapi itu mudah. Kalau Pak Bus ya dibatalkan semua Pak Bus, dini ulang. Ini ada yang bersumpah menjadi jomblo selamanya karena miskin. Astagfirullah. Tapi nanti dibatalkan direa, ini orang munafik. Dengan tidak ada yang lain selain Wang Kuni. Aduh. Oke. Perawat di samping tempat tidurnya mengangkat semangatnya selama operasi. Saat dia menatap matanya, seolah-olah rohnya memegang tangan roh Hawkin. Dia memikirkan kembali perang saudara Amerika dan pertempuran di mana kaki pria itu harus digergaji tanpa anestesi. Jika dia merasa bisa melakukannya, saya bisa melakukannya, pikirnya. Ingatan mereka memberinya keberanian dan keyakinan untuk bertahan. Oke, saya kira itu ya untuk sore ini. Nanti malam kita lanjutin kembali. Ini menarik ya.
Saya dulu diajarin simbah, kamu batalin dengan la ilaha illallah, itu selesai itu. Dan pernah saya coba sama teman saya yang Buddhis itu, padahal dia Buddhis loh, dan selesai. Saya nggak tahu cara membacanya gitu, tapi dia bilang tuh, saya setelah ini tuntas karmanya itu. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu nanti ya jam 8 setelah sholat tarawih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berbuka.